senang dan sedih. Walau kata orang, demi ngumpul sama Besti, jangan sampai lupa prioritas. Katanya, daripada nemenin Besti curhat, mending istirahat. Daripada beliin Besti hadiah, lebih penting self-reward. Daripada karaokean, mendingan yoga. Tapi, gue pilih Besti, karena we always have each other's back. Tunjukin bareng Silver Queen kalau lo pilih mereka dengan hati. Dan ekspresiin banyak makna cinta hari ini. Silver Queen, sebuah merek coklat terkenal asal Indonesia, tepatnya dari Garut, Jawa Barat, telah mengalami perjalanan luar biasa dari sebuah pabrik sederhana menjadi salah satu nama besar dalam industri makanan global. Namun, tahukah kalian bagaimana awal mula merek coklat Silver Queen ini? Silver Queen adalah produk coklat yang berada di bawah naungan PT Petra Food. Berdasarkan sejarah, berdirinya pabrik coklat yang dulunya bernama NV Ceres ini sebelumnya adalah milik orang Belanda yang kemudian memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut ketika Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Peluang ini dimanfaatkan oleh Min Chen Chuang, seorang pria kebangsaan Burma campuran Tionghoa yang menetap di Bandung pada zaman kolonial. 8 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1952, Chuang mengganti nama NV Ceres dengan PT Perusahaan Industri Ceres dengan produk pertamanya, biskuit waferis. Sayangnya, biskuit tersebut diklaim oleh Nabico Food karena mereknya sudah ada lebih dulu sejak pada tahun 1949. Juga didirikan oleh orang Belanda. Tidak tinggal diam, PT Perusahaan Industri Ceres kemudian memperjuangkan hak nama Ritz dan berhasil mempertahankannya. Selain memproduksi wafer, perusahaan juga memperkenalkan coklat batangan dengan nama Silver Queen di tahun 1950. Silver Queen merupakan campuran coklat dengan kacang mete yang kemudian menjadikan ciri khas coklat pada masa itu. Awal kesuksesan Silver Queen menjadi populer ketika konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Pada saat itu, Chuang mendapatkan pesanan oleh Presiden Soekarno untuk memproduksi coklat di acara tersebut. Hal itulah kemudian membuat Chuang memindahkan perusahaan dari Garut ke Bandung. Singkat cerita, Silver Queen semakin berkembang dan dikenal di luar Indonesia. Chuang pun semakin bertambah usia, dan perusahaan yang ia miliki harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Tangan mereka lah bisnis semakin berkembang hingga mendirikan perusahaan baru pada tahun 1984 bernama PT Petra Food yang berkantor pusat terletak di Singapura. Selain itu, perusahaan juga menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara. Setelah PT Petra Food, perusahaan industri Ceres pun bergabung menjadi satu. Beberapa produk dan merek yang dihasilkan, antara lain seperti Delphi, Silver Queen, Ritz Biskuit Selamat, dan Chunky Bar, hingga coklat tabur Mrs. Ceres. Dengan berbagai lini produk yang dihasilkan perusahaan, akhirnya pada tahun 2004, perusahaan memutuskan melantai di Bursa Efek Singapura. Dengan bertambah modal, hasil penjualan saham, perusahaan semakin berkembang dengan berbagai inovasi yang dihasilkan. Kualitas yang konsisten membuat Silver Queen menjadi coklat batangan yang sampai saat ini digemari masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diraih oleh Silver Queen, diantaranya Top 10 Importance Index selama 5 tahun berturut-turut untuk kategori coklat batangan yang terbaru. Strategi pemasaran fenomena untuk Silver Queen harus berfokus pada menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumen, sekaligus memperkuat citra sebagai simbol kasih sayang, kebahagiaan, dan momen istimewa. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menghubungkan produk dengan emosi, cerita yang relevan, serta inovasi kreatif yang menyentuh hati konsumen. Silver Queen dapat membangun narasi yang kuat melalui kampanye yang menggambarkan produk sebagai coklat untuk semua momen. Misalnya, menggambarkan cerita sehari-hari di mana Silver Queen menjadi bagian dari perayaan kecil seperti ulang tahun, momen keberhasilan, atau bahkan sekedar menikmati waktu santai dengan orang terkasih. Pendekatan storytelling ini akan membuat konsumen merasa bahwa produk ini relevan dan hadir di setiap tahap kehidupan mereka.
Inovasi dalam produk dan kemasan dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya tarik emosional. Edisi khusus dengan desain kemasan yang dapat dipersonalisasi, seperti menambah nama atau pesan khusus, dapat menjadikan Silverqueen pilihan utama untuk hadiah. Selain itu, meluncurkan varian rasa unik dalam edisi terbatas dapat menciptakan rasa penasaran dan urgensi untuk mencoba. Digitalisasi pemasaran juga harus dimaksimalkan. Melalui media sosial, Silverqueen dapat membuat konten yang menghibur dan interaktif, seperti tantangan video pendek, resep kreatif menggunakan coklat, atau kampanye tagar untuk mendorong konsumen berbagi pengalaman mereka dengan menggunakan produk. Kolaborasi dengan influencer atau selebritas yang memiliki nilai sejalan dapat memperluas jangkauan pemasaran dan dapat memperkuat citra merek. Selain itu, Silverqueen dapat menciptakan pengalaman offline yang mendalam seperti pop-up store interaktif di pusat perbelanjaan atau festival makanan. Di sini konsumen dapat menikmati coklat langsung, melihat proses kreatif di balik produk, atau berpartisipasi dalam aktivitas menyenangkan seperti dekorasi coklat DIY. Aktivitas semacam ini akan meninggalkan kesan mendalam dan memperkuat loyalitas konsumen. Terakhir, tanggung jawab sosial juga menjadi bagian dari strategi pemasaran. Silverqueen dapat mendukung komunitas petani kakao lokal atau menyisihkan sebagian hasil penjualan untuk kegiatan sosial. Konsumen yang merasa bahwa merek mendukung tujuan baik cenderung memiliki hubungan emosional yang lebih baik kuat dengan produk tersebut. Dengan memadukan storytelling, inovasi produk, digitalisasi, pengalaman offline, dan tanggung jawab sosial, Silverqueen dapat menciptakan strategi pemasaran yang